Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul 'azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, orang beriman itu apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambahlah keimanannya, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Untuk memunculkan getar-getar hati ini itu tidak mudah. Kita tiba-tiba dengar azan langsung bergetar hati kita mendengar nama Allah disebut, itu tidak mudah. Perlu interaksi yang sangat intens dengan Allah melalui apa? Tentunya melalui amal-amal ibadah yang kita lakukan secara rutin. Nah, Ramadan ini sebenarnya adalah momentum yang tepat untuk kita memaksimalkan ibadah kepada Allah dengan segala bentuk cara yang bisa dilakukan. Mulai dari ibadah yang wajib, tentu puasa adalah ibadah yang wajib. Kemudian sunnah-sunnah yang lain seperti sholat ya. Sholat yang hanya ada di bulan puasa adalah sholat tarawih yang kita lakukan. Kemudian ibadah-ibadah yang lain yang sebelumnya juga bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan adalah witir, tahajud, tilawah Al-Quran. Itu kita maksimalkan. Karena di bulan Ramadan ini pahalanya menjadi berlipat-lipat. Kalau sebelumnya kita melakukan kebaikan dicatat 1, niat saja dicatat 1, kemudian jadi melakukan dicatat 10 sampai 700 kali lipat. Bulan Ramadannya lebih banyak lagi dari itu. Kalau melakukan kesalahan di bulan sebelum Ramadan, tidak tercatat ya, niat tidak tercatat. Niat melakukan keburukan tidak tercatat. Namun ketika jadi hanya tercatat 1. Maha baik Allah, luar biasanya Allah, dan betapa zalimnya manusia kadang-kala gagal memanfaatkan momentum kebaikan yang Allah berikan ini. Nah, namun banyak terutama perempuan ya, perempuan di bulan Ramadan ini mengalami yang namanya masa-masa haid yang otomatis itu tidak bisa melaksanakan ibadah sholat yang pasti, yang jelas tidak bisa melaksanakan puasa. Lalu bagaimana cara agar pada saat masa haid ini tetap bisa optimal dalam melakukan ibadah, tetap dapat pahala lah gitu ya. Gimana kira-kira caranya? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh perempuan-perempuan yang berada dalam kondisi haid. Nah, yang pertama adalah berzikir. Berzikir ini kan mengingat Allah ya, berzikir. Berzikir ini sebenarnya bisa dilakukan secara lisan dan juga terutama di hati ya. Bisa hanya di hati saja dan juga bisa dilisankan juga tidak masalah. Namun mengenai tentang lisan ini, tentang zikir yang dilisankan ini, ada dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwa ada suatu zikir, ada suatu amalan yang secara lisan ini ringan diucapkan, namun secara timbangan sangat berat. Apa itu bacaannya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim. Jadi ringan diucapkan. Kita bisa mengucapkan kalimat ini pada saat kita perjalanan jalan dari ruangan satu ke ruangan lain sambil jalan gitu ya. Kalau naik motor mungkin bisa sambil berzikir. Sangat ringan tapi timbangannya sangat berat. Itu yang pertama, berzikir, banyak zikir. Dan banyak zikir-zikir lain yang tentunya yang sudah biasa kita lakukan di hari-hari sebelum Ramadan, kita perbanyak di bulan Ramadan ini, terutama pada saat haid, ketika kita tidak bisa tilawah, ketika kita tidak bisa sholat, ketika tidak bisa puasa. Yang kedua adalah menyiapkan buka bagi orang yang berpuasa. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Insya Allah ya, kebaikan Allah di sini untuk orang-orang, terutama wanita yang sedang haid. Jadi jangan pesimis, kita masih bisa dapat pahala dari di rumah kita masak, menyiapkan takjil, menyiapkan buka untuk keluarga. Kita dapat pahala sama seperti mereka yang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka yang berpuasa tadi. Kemudian apalagi kalau kita bagi untuk tetangga, takjil kita bagi ke tetangga sekitar, itu lebih luar biasa lagi pahalanya. Yang ketiga adalah perbanyak sedekah dan istighfar. Ini jadi satu kesatuan karena ada dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, wahai wanita,
Perbanyaklah sedekah dan istighfar. Karena aku melihat di neraka itu kebanyakan adalah seorang wanita. Jadi Rasulullah mengisyaratkan kepada kita untuk menyelamatkan diri kita dengan memperbanyak sedekah dan istighfar. Kita mulai dari konsep sedekah dulu. Sedekah ini kalau di hadis arba'in itu, tubuh kita ini punya tulang rusuk ya, ada beberapa tulang rusuk, di mana tulang rusuk ini harus disedekahi setiap hari. Waktu itu Rasulullah mengatakan para sahabat. Kemudian para sahabat bertanya begini, ya Rasul, saya tidak punya harta untuk saya sedekahkan. Gimana dong caranya saya bisa mensedekahi tulang rusuk saya yang harus saya sedekahi tiap hari? Kata Rasul, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kalimat tersebut itu terangkum dalam 2 rakaat sholat duha. Makanya ketika ada orang yang bilang, kalau mau kaya, sholat duha aja. Secara konsep benar, karena dengan sedekah kita tidak menjadi tambah miskin. Justru kita menjadi semakin kaya. Kaya tabungan di akhirat, dan Allah juga akan balas di dunia gitu. Yang pernah mengalami pasti akan percaya ini. Saya pun pernah mengalami bahwa betapa cepat dan betapa dahsyatnya Allah membalikkan harta yang sudah kita sedekahkan. Ini yang pertama terkait dengan konsep sedekah. Maka jangan malas-malas untuk sholat duha, apalagi dikerjakannya di pagi hari gitu ya, dan belum kantuk-kantuk kan itu sudah selesai tuh masa-masa kantuk. Biasanya masa-masa kantuk itu pada saat malam hari ketika mau tahajud itu lebih susah lagi dan pahalanya juga lebih besar. Kemudian istighfar. Kenapa ya wanita itu disuruh istighfar? Karena kebanyakan wanita terpeleset karena salah satunya karena lidahnya. Mungkin bergibah ngomongin si fulan gitu ya, menyakiti si fulan tanpa dia sadari dari omongan-omongannya. Nah, istighfar ini dalam membersihkan. Kadangkala rezeki kita itu seret. Anggaplah rezeki itu kayak paket ya, kayak paket yang mau diantar oleh Pak Kurir dari Surabaya misalnya ke Situbondo atau dari Jakarta ke Surabaya. Paket itu akan lama nyampe, bisa jadi kendala di kurirnya, bisa jadi ada macet, ada banjir dan lain sebagainya. Nah, macet banjir inilah mungkin adalah dosa-dosa kita gitu ya, menjadi penghambat sehingga rezeki itu jadi terlambat atau terhambat masuk ke kita. Bagaimana cara membersihkannya adalah dengan beristighfar sebanyak-banyaknya. Rasulullah saja yang sudah jelas-jelas nih ya dijamin masuk surga, itu beristighfar sehari minimal 100. Nah, apalagi kita gitu ya, yang tidak dijamin masuk surga, ya minimal 100 tambah 1 lah ya, jadi 101. Itu yang jangan tidak sama sekali. Itu. Yang ketiga ya, sedekah dan istighfar. Kemudian yang selanjutnya adalah mengarahkan atau mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Jadi pernah dalam suatu kisah Rasulullah ada seorang yang menunggang kuda, tunggangan ya, naik tunggangan, kemudian tunggangannya itu dia menyampaikan ke Rasulullah, tunggangan saya mati, apakah Anda mempunyai tunggangan untuk saya ganti, untuk saya tunggangi? Dan Rasulullah mengatakan, saya nggak punya tunggangan gitu, tunggangan saya juga tidak ada. Kemudian ada orang lain yang nimbrung di situ, saya ada tuh yang bisa saya arahkan, di sana ada yang tunggangan yang bisa diganti gitu ya, yang bisa Anda pakai. Ini Rasulullah melihat perbuatan orang yang mengarahkan tadi, beliau bersabda, orang yang mengarahkan kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala. Jadi jangan sungkan ya untuk jangan menyepelekan ya. Lebih tepatnya jangan menyepelekan setiap amal perbuatan karena Allah akan membalas setiap amal kebaikan meskipun seberat biji atom atau seberat biji zarah. Biji atom itu sudah nggak bisa dibagi-bagi lagi. Paling kecil ya kalau dalam kimia itu dia paling kecil. Kalau roti dibagi 10, dibagi 100 itu masih bukan atom. Debu itu dipotong-potong masih bisa. Tapi yang atom ini sudah lebih kecil dari itu, tidak bisa dibagi-bagi lagi. Tuh. Kemudian yang selanjutnya, berapa ya? Saya lupa. Nah, yang selanjutnya adalah memudahkan pekerjaan orang-orang yang berpuasa. Pernah dalam suatu kisah, Rasulullah dan para sahabat ini lagi perjalanan safar, kemudian ada sangat terik ya, sangat terik. Kita bayangkan di gurun pasir, di Situbondo aja suhunya sekian, belum lagi di gurun pasir itu sangat panas sekali. Nah, mereka beristirahat, berteduh. Ada yang berteduh yang punya kain, mereka pakai kainnya berteduhnya. Yang tidak punya kain, mereka berteduhnya begini, pakai tangan gitu ya, menggunakan tangan yang mereka punya. Nah, kemudian para sahabat yang lain yang tidak berpuasa, yang memang ada uzur, akhirnya tidak puasa karena mungkin tidak kuat, ada yang sakit gitu ya. Mereka membangun tenda, mereka berdiri membangun tenda agar bisa digunakan oleh orang yang berpuasa untuk berteduh. Kata Rasulullah, sahabat-sahabat yang telah berbuka telah menuai pahalanya. Maksudnya orang-orang yang tidak berpuasa tadi telah menuai pahala juga gitu dengan membangunkan tenda untuk orang yang berpuasa tadi. Jadi begitu
Dan yang selanjutnya adalah menuntut ilmu. Nah, ini momentum nih. Sebenarnya di momentum kita menjelang berbuka itu kan banyak ya kajian-kajian di televisi yang bisa kita ikuti. Banyak sekali channel-channel yang menyediakan itu. Nah, kita tuntut ilmu di situ agar karena apa? Karena kalau kita beribadah karena ilmu itu jadi lebih yakin, kita melaksanakan ibadah itu jadi lebih yakin. Contohnya, ketika kita tahu bahwa ternyata duha ini seperti sedekah loh, akhirnya membuat kita bisa menjadi kaya juga gitu ya. Kalau tidak tahu, asal mengerjakan sholat duha dengan tahu ilmunya bahwa keutamaan duha begini-begini, kita pasti akan lebih yakin dan bersemangat ketika sudah tahu ilmunya. Jadi itulah keutamaan ilmu. Jadi ini ada momentum Ramadan, jangan disia-siakan untuk mencari seluas-luasnya ladang pahala. Itu banyak kebaikan yang bisa kita lakukan, termasuk yang sudah saya sebutkan tadi. Semoga terus istiqomah dan jangan menjadikan haid itu sebagai penghalang untuk melakukan ibadah-ibadah yang produktif di bulan Ramadan. Akhirul kalam, alhamdulillah rabbik fala takunanna minal mumtarin. Semoga puasa kita semakin produktif. Alhamdulillah rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.